Ki Putra, ibu dan istrimu sudah lama memperhatikanmu. Apakah ada yang mengganggu pikiranmu selama ini? Oh, ibu dan istriku Gandawati, maafkanlah saya benar-benar tidak memperhatikan kalian berdua. Sudahlah Ki Putra, jangan memikirkan hal yang tidak perlu dipikirkan. Dan akhirnya pikiran itu merusak pikiranmu sendiri. Tidak, ibu. Yang saya pikirkan hanyalah rakyat Majeti yang sedang bekerja keras siang dan malam. Syukurlah, jika pikiranmu tidak memikirkan hal yang bukan-bukan. Jika kamu memikirkan masyarakat Pulau Majeti dan Kerajaan Galuh, ibu doakan semoga cepat berhasil. Apa yang sedang kakang pikirkan? Bolehkah kami mengetahuinya? Ibu, serta istriku Gandawati yang setia, yang saya pikirkan ini bukan hanya lamunan. Bukan kalian berdua saja yang harus tahu persoalanku ini, tapi akhirnya semua masyarakat Pulau Majeti juga harus tahu. Sebaiknya ceritakanlah kepada kami. Begini, seperti kita rasakan bersama, betapa enaknya hidup dan tinggal di Pulau Majeti ini. Pulau Majeti inilah yang menjadi perhatian kita setelah mendapatkan doa restu Prabu. Kini Pulau Majeti menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Saja karena kita telah gotong royong dan bahu-membahu untuk mewujudkan cita-cita Prabu Galuh. Maaf istriku, itu bukan cita-cita dan rencana Prabu Raksabuana, tetapi itu rencana dan cita-cita saya sendiri. Lalu sekarang mau kemana jalan pikiran kakang? Prabu Raksabuana tidak punya cita-cita dan rencana seperti saya. Beliau hanya memerintah, beliau hanya enak-enak mau menerima jerih payah kita. Kini terasa mana kebijakan seorang raja. Ki Putra, mungkin bukan kami saja yang merasa tercengang terhadap perubahan sikapmu. Karena baru sekarang kami melihat perubahan sikapmu terhadap Gusti Prabu Raksabuana. Sadarlah Ki Putra, tanpa beliau engkau tidak akan menjadi patih seperti sekarang. Kakang, janganlah banyak hal-hal yang harus dipikirkan seperti yang baru saja kakang katakan. Harus merasa puas dengan keadaan seperti ini. Harus puaskah Gundawati? Bagiku tidak pernah terlintas pikiran seperti begitu. Aku harus tetap maju. Lalu bagaimana pikiran kakang sekarang? Ya, aku harus meniti sampai menjadi di pucuk pimpinan. Lebih baik kali ini kita bicarakan lagi besok pagi di Kepatihan bersama para pembantu Kepatihan. Ibu dan Gandawati, hendaklah kalian turut serta dalam pertemuan besok. Sekarang sudah malam, kalian perlu istirahat. Selamat tidur. Hamba atas nama pribadi dan kawan-kawan mengaturkan sembah kepada Patih Galuh. Ku terima sembahmu, si Dewi. Silahkan duduk. Mengapa hamba dipanggil ke sini pada pagi hari ini? Saya sengaja memanggilmu karena ada urusan negara yang perlu disampaikan. Silahkan Kanjeng Patih. Tidak perlu kupaparkan dari awal mengenai susah payahnya kita membangun daerah ini. Kini kita telah mengenyam kenikmatannya. Sebenarnya yang enak adalah Raja Raksabuana. Tanpa susah payah ia menerima upeti dari kita. Jadi, apa maksud dan tujuan Kanjeng Patih sebenarnya? Menurut pikiran hamba yang bodoh, akankah pulau ini dijadikan kerajaan baru? Siapa pula yang menjadi rajanya? Bukankah di sini tidak ada keturunan raja? Apakah bisa seseorang mengangkat seorang raja tanpa ada keturunan raja? Dapat Sri Dewi, asalkan ia mampu untuk tampuk pemerintahan tersebut. Lalu akulah yang akan menyatakan sanggup untuk menjadi raja di Pulau Majeti nanti. Seharusnya kakang sadar diri, kita tidak ada darah keturunan kerajaan di sini. Oleh karena itu, rencana kakang tidak layak. Apapun yang terjadi dengan kerajaan Majeti nanti, biar saya yang bertanggung jawab. Itu memikirkan. Ibu dan Gundawati, maafkanlah.
Mungkin bukan lah. Syukurlah. Hamba atas nama pribadi dan kawan-kawan menghaturkan sembah kepada Pati Galuh. Ku terima sembahmu Sri Kandi. Silahkan duduk. Lalu sekarang mau kemana jalan pikiran kakang?